Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat QF, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Kali ini QF akan membahas sebuah film yang berjudul Kung Fu Jungle yang dirilis pada tahun 2014. Film ini diperankan oleh Donnie Yen yang merupakan salah satu aktor terbaik dalam film laga action. Dalam film Kung Fu Jungle, kita akan diperlihatkan adegan-adegan kungfu yang sangat epik dari sang aktor. Dan juga dari lawan mainnya Wang Baoqing. Oke sahabat, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke dalam alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Xiao Hu yang datang ke kantor polisi dengan wajah babak belur. Dengan mengejutkan, dia melaporkan bahwa dirinya telah membunuh orang tanpa sengaja dan menyerahkan diri. Selang 3 tahun kemudian, pasukan polisi yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Lu Yuan sedang mengolah TKP pembunuhan. Yang korbannya itu dihabisi dengan tangan kosong alias dihabisi dengan pukulan. Di TKP pembunuhan juga ditemukan burung walet yang terbuat dari besi. Scene pun berganti. Di dalam penjara, Xiao Hu yang sedang duduk bersama temannya mendengar kasus pembunuhan kemarin yang disiarkan di televisi dengan korban seorang ahli kungfu. Karena mengetahui sesuatu, akhirnya Xiao Hu meminta kepada salah satu sipir penjara untuk menelpon Inspektur Luke dengan tujuan membantu kasus pembunuhan tersebut. Namun sipir itu tidak menanggapi permintaan Xiao Hu. Xiao Hu pun langsung menghajar semua orang yang ada di dalam penjara tersebut dengan harapan aksinya ini mendapatkan perhatian dari Inspektur Luke. Tak lama kemudian, Inspektur Luke akhirnya menemui Xiao Hu. Di sana dia menceritakan bahwa pria yang tewas dibunuh kemarin itu adalah juara tinju dan pernah bertarung dengannya. Xiao Hu juga menjelaskan karakter pembunuh tersebut hanyalah ingin membuktikan bahwa ia adalah petarung bela diri. Dan jika ingin membunuh, mungkin ia akan menggunakan senapan tanpa harus bersusah payah memukuli korbannya. Xiao Hu pun mengatakan bahwa ia bisa menangkapnya dengan syarat dia dibebaskan dari penjara. Namun inspektur tidak memperdulikannya dan mengatakan ia bisa menangani sendiri dan menganggap bahwa Xiao Hu mengarang cerita. Sebelum Inspektur Luke pergi, Xiao Hu menyebutkan nama-nama yang akan dibunuh setelah ini kepada inspektur untuk membuktikan bahwa omongan dia itu benar. Di sisi lain, di gedung pameran ada seorang bernama Tam Kin Hiu yang sedang mengerjakan seni pahatnya. Tam Kin Hiu dulunya adalah seorang ahli kungfu tendangan sebelum dia menjadi pemahat patung. Di situ tiba-tiba muncul seorang pria dan memperkenalkan dirinya sebagai Fang Yu. Ia mengajak bertarung hingga mati. Karena Fang Yu ingin membuktikan pada Tam Kin Hiu bahwa dirinya sebagai ahli tendangan. Dan akhirnya dia pun berhasil menghabisi nyawa Tam Kin Hiu dan meninggalkan burung walet yang mirip dengan kasus pertama. Tak lama kemudian berita itu terdengar oleh Inspektur Luke dan ia teringat apa yang disampaikan oleh Xiao Hu dari ke-7 nama yang ia sebut ada nama korban itu. Karena apa yang dikatakan Xiao Hu itu benar, akhirnya Inspektur Luke pun datang ke penjara dan membebaskan Xiao Hu agar membantu kasus pembunuhan itu. Ketika Luke menanyakan siapa lagi yang ingin dibunuh selanjutnya, Xiao Hu menyebutkan satu persatu ahli kungfu. Ahli tinju, ahli tendangan, ahli gulat, ahli senjata, dan ahli tenaga dalam. Setelah itu, Xiao Hu mengajak Luke untuk menemui Huang Xin, seorang yang ahli gulat. Namun di waktu yang sama sebelum sampai di tujuan,
Fang Yu terlebih dahulu membunuh Huang Xin dengan kungfunya. Sesampainya di TKP, mayat Huang Xin mendapat luka lebam dan luka bekas pukulan bertubi-tubi. Dan di sana juga ditemukan burung walet yang sama seperti pembunuhan-pembunuhan sebelumnya. Setelah bebas dari penjara, Xiu Hu pun pergi ke Foshan untuk menemui kekasihnya yang bernama Xin Ying. Lalu mereka pun bertemu di pasar. Di sana dia langsung mendapatkan tamparan dari sang kekasih untuk ucapan selamat datang. Malam harinya Xiu Hu terkejut dengan burung walet yang disimpan oleh Xin Ying di dalam kotak. Mengetahui hal tersebut, Xiu Hu pun langsung menanyakan ke Xin Ying dia mendapatkan burung itu dari mana. Xin Ying pun menjelaskan kepada Xiu Hu bahwa beberapa bulan sebelumnya ada seseorang pria berumur 30 tahun dan berjalan dengan pincang memberikan benda itu kepada Xin Ying untuk diberikan kepada Xiu Hu. Akhirnya di sini Xiu Hu pun memberitahukan kepada kekasihnya bahwa sekarang dirinya sedang bekerja sama untuk kepolisian untuk menangani kasus pembunuhan yang korbannya adalah ahli kungfu dan ada hubungannya dengan benda tersebut. Keesokan harinya mereka berdua pun datang kepada ahli sejarah untuk menanyakan benda tersebut. Benda itu ada di zaman dinasti Qing. Dahulu ahli kungfu bertanding dan yang kalah akan diberikan tanda itu. Namun Xiu Hu mengatakan bahwa walet itu ada hubungannya dengan pembunuhan berantai ahli kungfu yang selalu ditinggalkan di atas mayat korbannya. Ketika akan pergi, salah satu pria tua di sana memberitahukan jika dulu ia pernah bertarung dengan pria pincang yang memakai senjata walet tersebut. Lalu pria itu pun memberitahukan tempat tinggal pembunuh itu di pesisir sungai. Singkat cerita, Xiu Hu dan anggota kepolisian pergi ke tempat tinggal orang tersebut. Namun tempat tinggal itu sudah tidak ditinggali lagi. Pemilik kos-kosan menceritakan tentang keseharian Fang Yu. Hari-harinya Fang Yu hanya berlatih kungfu tanpa melakukan yang lainnya. Hingga pada suatu hari ia mengusap wajahnya dengan garam laut hingga berdarah. Ia melakukan hal itu agar kulitnya kebal terhadap pukulan saat berkelahi. Kemudian mereka juga menemukan suatu tulisan di dinding dan memperjelas jika motif pembunuhan memang didasari keinginan besarnya menjadi ahli kungfu nomor 1 yang tak terkalahkan dengan cara mengalahkan para ahli kungfu. Setelah mengetahui hal tersebut, Xiu Hu pun mengajak Inspektur Luke menemui temannya seorang ahli pedang yang mungkin menjadi target Fang Yu selanjutnya. Di saat mereka mengobrol, temannya menceritakan bahwa sekolah pedangnya sudah dimiliki muridnya yang sekarang dia menjadi seorang artis laga. Mendengar hal itu, Xiu Hu pun bergegas menemui artis tersebut. Di lain tempat sedang diadakan salah satu adegan film. Dan tiba-tiba datang Fang Yu yang menantang artis itu dan melukai salah satu kru film. Hingga mereka berdua pun bertarung menggunakan pedang yang akhirnya dimenangkan oleh Fang Yu dan dia meninggalkan jejak burung walet seperti biasanya. Lagi-lagi Xiu Hu dan para polisi terlambat datang dan menemukan si ahli pedang sudah menjadi mayat dengan 14 goresan cutter di seluruh tubuhnya. Saat di perjalanan pulang, Luke menerima telepon dari atasannya jika ia tidak bisa mengatasi kasus ini dengan cepat maka Luke akan dipindahkan dan Xiu Hu akan kembali lagi ke penjara. Scene pun berganti. Ketika Xiu Hu berada di kantor polisi, dia mendapatkan telepon dari Fang Yu dan mengatakan bahwa dirinya mengancam jika Xiu Hu tidak mau bertarung dengannya maka ia akan membunuh kekasihnya. Karena teleponnya disadap oleh para polisi, akhirnya mereka berhasil melacak di mana keberadaan Fang. Namun pada saat digerebek, dia sudah berhasil kabur dan meninggalkan handphonenya di sana. Di sisi lain, karena istrinya yang mengidap kanker, Fang akhirnya memilih mengakhiri hidup istrinya dengan cara mencekik lehernya hingga tewas. Keesokan paginya, polisi menemukan tempat Fang dan istrinya tinggal. Namun ketika digeledah, ternyata tempat itu sudah kosong dan hanya meninggalkan abu istrinya yang meninggal baru-baru ini.
Berbekal dari data istrinya Fang bahwa lusa adalah ulang tahun istrinya, polisi pun berspekulasi bahwa Fang akan datang lagi ke rumahnya untuk mengambil abu istrinya. Sehingga mereka memasang kamera di setiap sudut rumah dan menyiapkan beberapa tim untuk menangkap Fang. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya Fang datang dengan menggunakan perahu mesin. Melihat ada keanehan di sana, Fang pun menyadari jika ia tengah diawasi oleh polisi. Alhasil Fang pun sembunyi dari perahunya. Di waktu yang sama, ketika polisi fokus terhadap penangkapan Fang, Luke mendapatkan telepon dari atasannya bahwa Xiaohu bersekongkol dengan Fang agar dia dibebaskan dari penjara. Bukti itu didapat dari rekaman penjara saat Fang tengah berkomunikasi dengan Xiaohu. Mengetahui hal tersebut, Xiaohu langsung kabur dengan mengalahkan para polisi yang menodongnya dengan pisau. Xin Ying, kekasih Xiaohu yang tahu kalau Fang ada di rumahnya untuk mengambil abu istrinya, dia langsung mendatanginya untuk mengalahkan Fang dengan pedang yang ia bawa. Tapi karena perbedaan kekuatan, akhirnya dia terluka karena serangan Fang. Xiaohu pun bergegas menyusul Xin Ying, tapi dia terlambat. Di sana Xin Ying sudah berlumur darah dan Xiaohu pun mengambil HT untuk memanggil ambulan lalu pergi untuk mengejar Fang. Fang yang kabur menggunakan perahunya itu dikejar para polisi dan menembakinya dari belakang. Tapi Fang justru membalikan perahunya untuk menabrakannya ke perahu Inspektur Luke dan akhirnya dia pun berhasil kabur. Ketika polisi melakukan evakuasi tempat kejadian, terdengar melalui HT Xiaohu menjelaskan kepada Inspektur Luke tentang pembicaraan dengan Fang di kantor polisi. Ia mengatakan jika Fang mengajaknya bertarung, bila tidak dituruti dia berjanji akan membunuh Xin Ying dan para ahli kungfu lainnya. Jadi dengan sangat terpaksa dia tidak mengatakan hal itu dari awal kepada Inspektur Luke. Xin pun berganti. Fang kembali menemui target selanjutnya yaitu Xiao Hoknin, si ahli tenaga dalam. Karena Xiao Hoknin bekerja sebagai supir truk, Fang pun mencegat dia di tengah jalan dan menghentikan truknya. Tapi ternyata yang keluar dari truk adalah Xiaohu yang sudah mengetahui kalau Fang bakal menantang si ahli tenaga dalam. Akhirnya mereka pun bertarung di tengah jalan hingga Fang mengakui kehebatan pukulan dari Xiaohu setelah babak belur dihajarnya. Namun karena Xiaohu tidak ingin membunuh lagi, dia pun melepaskan Fang. Tapi Fang justru merasa terhina dengan kekalahannya dan langsung menyerang Xiaohu hingga masuk ke bawah truk dan membuat Xiaohu pingsan. Di saat pingsan, Fang yang akan membunuh Xiaohu dengan senjata waletnya, tiba-tiba dari belakang dia ditembak oleh Inspektur Luke hingga tewas dan Xiaohu pun bisa diselamatkan. 3 bulan kemudian, Xiaohu kembali masuk ke dalam penjara setelah kasus pembunuhan itu terjadi. Karena perilaku Xiaohu semakin membaik dan dia telah membantu polisi menangani kasusnya, akhirnya ia mendapatkan remisi dan hari itu juga dia dikeluarkan dari penjara. Kemudian Xiaohu kembali menjadi pelatih perguruan milik ayahnya. Dan film pun berakhir.